Wanita ini adalah Christine Johnson, berusia 21 tahun. Pada 15 Februari 2003, dia terlihat berbelanja di sebuah mall bernama Century City Mall di Los Angeles. Sayangnya, beberapa jam setelah dia terekam sedang berbelanja, dia menghilang. Dari informasi yang diberikan perusahaan kartu kreditnya, saat itu diketahui barang-barang yang Christy beli adalah rok pendek, kemeja putih, stocking, dan sepatu high heels. Namun, itu sama sekali tidak memberi petunjuk tentang keberadaannya. Nah, pelaku dalam kasus ini merupakan seorang predator berantai yang menargetkan wanita-wanita muda dan cantik di Hollywood sebagai korbannya. Well, siapakah pelaku? Dan apakah yang dia lakukan pada Christy? Let's start the case. Menurut sang ibu, dia terakhir kali berkomunikasi dengan Christy pada tanggal 15 Februari 2003 saat Christy menuju ke mall untuk membeli hadiah Valentine karena dia meminta anaknya untuk memilih hadiah Valentine-nya sendiri. Namun setelah itu anaknya tak kunjung ada kabar selama 2 hari. HP-nya tidak bisa dihubungi. Karena merasa cemas, dia menelpon ke tempat kerja anaknya, sebuah perusahaan telepon seluler. Namun ternyata Christy juga tidak masuk kerja. Karena semakin khawatir, sang ibu segera melaporkan hilangnya sang putri kepada pihak berwajib. Dan kedua orang tua Christy yang telah bercerai menuju Los Angeles untuk mencari putri mereka. Christine Johnson adalah seorang gadis cantik dan berbakat berusia 21 tahun saat itu. Dia lahir pada 27 Februari 1981 dari orang tua bernama Teresa Ward dan Kirk Johnson. Christy memiliki seorang saudara kandung bernama Derek Johnson dan beberapa saudara tiri. Pada tahun 2001, Christy pindah dari Saginaw, Michigan ke California Selatan untuk kuliah. Dan dia merupakan mahasiswi di Santa Maria Jr. College. Dia juga bekerja paruh waktu saat itu. Diketahui gadis 21 tahun ini adalah wanita yang memiliki Hollywood dream sedari kecil. Dia ingin berkarir di dunia hiburan. Dia suka berakting. Nah, setelah pindah ke California, inilah kesempatan Christy untuk mencari peluang berkarir di Hollywood. Dan dia terus berusaha mewujudkan impiannya itu. Tentu saja dengan support kedua orang tuanya. Polisi yang menemui teman sekamar Christy berhasil mengumpulkan beberapa informasi tentang Christy. Saat itu, pada 15 Februari 2003, setelah berbelanja di mall, dia pulang ke rumah untuk berganti pakaian. Menurut temannya, saat itu Christy terlihat bahagia. Dia sangat antusias. Katanya dia bertemu seorang pria yang merupakan seorang fotografer dan menawarinya untuk ikut audisi untuk peran gadis di film James Bond berikutnya. Nah, saat itu Christy mengganti pakaiannya lalu memakai rok pendek, baju kemeja putih, stocking dan sepatu hak tinggi. Lalu dengan mobil Mazda Miata berwarna putih miliknya, Christy berangkat ke tempat di mana audisi akan dilakukan. Sayangnya setelah itu, Christy tidak pernah lagi terlihat oleh teman sekamarnya. Nah, dari sini diketahui bahwa sebelum menghilang, Christy ingin mengikuti audisi. Namun, tempatnya belum diketahui di mana. Saat catatan teleponnya dicek, diketahui sekitar pukul 5 sore, Christy menghubungi saluran informasi dari lingkungan Laurel Canyon di Hollywood Hills. Dari keterangan orang tua Christy, polisi juga mendapat informasi bahwa Christy dulu pernah punya pacar dan hubungan mereka toksik. Bahkan pernah terjadi kekerasan dalam hubungan mereka. Dan orang tuanya merasa curiga pada mantan Christy itu. Polisi kemudian menginterogasi mantan pacar Christy. Namun dia mengatakan, "Saya ada di luar kota saat itu. Dan meskipun pernah ada kekerasan di hubungan kami, saya tidak ada hubungan dengan hilangnya Christy." Dan alibinya itu kuat karena ada beberapa orang yang mengkonfirmasi bahwa dia memang ada di luar kota saat Christy menghilang. Pencarian terhadap Christy terus dilakukan. Selebaran terkait kabar hilangnya dimuat dan disebarkan. Dan dari sinilah beberapa wanita akan memberikan informasi yang akan memberikan petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi pada Christy. Dan bermula dari mereka membaca berita hilangnya Christy, beberapa wanita ini akhirnya menelpon dan mengatakan hal yang hampir sama mengenai seorang pria yang mereka curigai menjadi orang yang mungkin memiliki andil atas hilangnya Christy. Pada 20 Februari 2003, seorang wanita bernama Susan Murphy menelpon pihak berwajib dan mengatakan
bahwa dia pernah mengalami hal seperti yang Christy alami. Tepatnya sebulan sebelum Christy menghilang pada Januari 2003, di tempat yang sama, yaitu Century City Mall. Saat itu, Susan didekati seorang pria yang mengaku sebagai Victor Thomas yang memintanya untuk ikut audisi film James Bond. Pria itu memintanya mengenakan rok pendek, kemeja putih, stocking, dan high heels untuk audisi. Nah, pakaian itu sama dengan pakaian yang Christy pakai saat pergi audisi. Merasa mendapat petunjuk, polisi meminta bantuan Susan untuk menggambarkan secara detail wajah pria itu untuk dibuat sketsanya. 24 Februari 2003, mobil Christy ditemukan di parkiran sebuah hotel. Menurut security di sana, mobil itu dikendarai oleh seorang pria pada tanggal 16 Februari 2003, sehari setelah Christy menghilang. Sayangnya di sana tidak ada CCTV, jadi pria yang membawa mobil Christy tidak bisa diidentifikasi. Dan dari dalam mobil hanya ditemukan HP Christy. Seorang saksi juga menelpon dan memberitahukan bahwa dia yakin wanita yang bertanya tentang arah sebuah rumah di atas bukit adalah Christy. Namun hal itu tidak memberi petunjuk kemana Christy pergi setelah itu. Setelah sketsa selesai, kepolisian Santa Monica menyebarkan sketsa tersebut ke seluruh TV di seluruh negeri. Dan bersamaan dengan hal tersebut, seorang wanita menelpon pihak kepolisian pada 27 Februari 2003. Dia adalah Elizabeth Bazzini. Dia mengatakan pada polisi bahwa 12 tahun yang lalu, pada tahun 1991, dia bertemu seorang pria di restoran. Pria itu bercerita panjang lebar tentang peluang bermain di film James Bond. Namun saat itu, Elizabeth merasa ada yang tidak beres, dan dia melihat di minumannya ada bubuk putih. Dia merasa akan dibius. Lalu ia bertanya ke pria itu, "Bubuk putih itu apa?" Dan pria itu bilang, "Itu gula." Saat itu, Elizabeth beralasan agar mereka bergantian minuman karena dia tidak suka gula. Namun pria itu tidak mau dan dia pergi begitu saja, meninggalkan Elizabeth. Nah, setelah melihat berita Christy, Elizabeth yakin pria itu adalah orang yang sama. Seorang wanita bernama Christine Cladijan juga menelpon. Dia mengatakan pada tahun 1989, dia bertemu pria yang mengaku sebagai eksekutif musik di Columbia Records. Pria itu mengundangnya ke pesta musik yang akan dihadiri para selebritis di sebuah hotel. Namun bukannya ada pesta atau selebritis di hotel tersebut, pria itu malah menyerangnya dan ingin melecehkannya. Untungnya, Christine berhasil melarikan diri. Dia keluar dari kamar hotel dan mencari bantuan. Pria tersebut kemudian ditahan karena percobaan pelecehan, dan namanya adalah Victor Paleologas. Saat itu, dia dijatuhi hukuman percobaan selama 3 tahun penjara. Nah, karena merasa mengenali pria di sketsa yang disebar, seorang petugas pembebasan bersyarat juga menelpon pihak kepolisian. Dia mengatakan bahwa pria di sketsa mirip dengan salah satu pembebasan bersyaratnya, yaitu Victor Paleologas, yang telah ditahan selama 3 tahun 5 bulan karena coba melecehkan seorang wanita bernama Heather Marr. Dan dia baru dibebaskan pada 20 Januari 2003. Victor Paleologas adalah seorang pria yang memiliki banyak catatan kriminal, dari menguntit, perampokan, pemalsuan dokumen, dan penyerangan seksual. Dan ternyata saat itu Victor sedang dipenjara lagi karena mencoba mencuri mobil. Segera polisi kemudian mengeluarkan surat perintah penggeledahan ke alamat Victor. Dan dari penggeledahan ditemukan foto wanita di komputernya, di mana pakaian yang dikenakan wanita di foto tersebut sangat identik dengan pakaian yang Christy pakai saat pergi audisi. Dan juga sama dengan pakaian yang pria itu minta ke Susan untuk dipakai saat audisi. Polisi kemudian menanyai Victor yang ada di penjara tentang Christy. Namun dia mengatakan dia tidak pernah bertemu dengannya. Dia hanya melihat berita hilangnya di TV. Pada Maret 2003, sekelompok pendaki menemukan jasad di jurang yang tak jauh dari Hollywood Hills. Jasad tersebut adalah seorang wanita. Tangannya diikat ke belakang, dan dia mengenakan kemeja putih.
Polisi segera ke lokasi, dan jasad tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai Christy Johnson. Mendengar penemuan tersebut, kedua orang tua Christy sangat terpukul. Mereka selama ini berharap putri mereka akan pulang dengan selamat. Namun, takdir berkata lain. Dari hasil otopsi, penyebab kematian Christy adalah karena pencekikan, dan ditemukan banyak luka perlawanan di tubuhnya. Dan kasus Christy dinyatakan sebagai kasus penghilangan nyawa yang bermotif seksual. Sayangnya di jasad Christy tidak ditemukan bukti forensik, tidak ada bukti DNA, dan tidak ada saksi mata. Dan itu akan membuat Victor sulit untuk diadili. Untungnya dalam kasus ini ada 7 wanita yang melaporkan Victor Paleologas, di mana kejadian yang mereka alami hampir sama dengan yang dialami Christy. Ditawari audisi film, serta ada bukti foto di komputernya, di mana Christy dan korban lain diminta untuk memakai pakaian serupa. Hingga akhirnya Victor dituntut atas penghilangan nyawa Christy dengan menggunakan bukti tidak langsung tersebut. Pada 13 Juli 2006, persidangan untuk kasus Christy dimulai, dan 7 orang wanita bersaksi memberatkan Victor di pengadilan, di mana Victor kemudian diketahui menggunakan pola yang sama ketika mencoba memikat wanita-wanita tersebut dengan peluang berkarir di Hollywood, dan meminta mereka memakai pakaian yang sama untuk audisi. Nah, meskipun dalam kasus ini bukti forensiknya kurang, tapi bukti tidak langsungnya sangat banyak. Dan dengan semua bukti yang memberatkannya, Victor akhirnya mengaku bersalah atas tewasnya Christy untuk menghindari hukuman mati, yang awalnya diajukan jaksa wilayah. Dan pada 15 September 2006, Victor Paleologas dijatuhi hukuman 25 tahun penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat.